Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu ya anak-anak. Angkat tanganmu, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak hari ini Bunda mau ngapain? Iya, Bunda hari ini akan bercerita tentang si sapi dan si kerbau ya anak-anak. Anak-anak tolong disimak ya. Di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, letaknya di sebuah bukit yang hijau dengan pepohonan yang rimbun. Di sana tinggal beberapa orang saja. Namun mereka memiliki usaha peternakan sapi dan kerbau yang terkenal larisnya. Mereka memperkerjakan beberapa orang dari desa terdekat sekitar bukit itu. Pekerja-pekerja ini sehari-hari ditugaskan untuk mengembalakan dan memberi makan si sapi dan si kerbau. Apabila si sapi telah memiliki air susu yang cukup banyak, mereka akan mengambil air susunya dengan cara memerah dengan peralatan khusus. Kemudian air sapi tersebut diperdagangkan ke pasar kota dan berkeliling. Begitu pula dengan ternak kerbau, apabila telah cukup besar dan memiliki berat badan yang cukup, akan diperdagangkan ke pasar kota, menunggu para langganannya atau para pembeli datang. Jumlah sapi dan kerbau yang dimiliki cukup banyak di kampung itu, sehingga hampir setiap bulan terlihat banyak pembeli dari kota yang datang ke desa tersebut. Kemudian binatang tersebut berbicara dengan binatang lainnya dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Kebetulan saja kandang sapi dan kerbau tidak berjauhan, sehingga mudah diamati oleh para pekerja dan pemiliknya. Tanpa disadari, kondisi kandang yang berdekatan itu membuat sapi dan kerbau berbicara. Sehari-hari kedua kandang itu ribut dengan suara sapi dan kerbau tanpa disadari manusia yang tidak mengenal bahasa binatang pada saat itu. Sebenarnya suara gaduh itu bertanda sapi dan kerbau sedang mengejek satu dengan lainnya. Pada saat hari penjualan kerbau tiba, beberapa kerbau besar biasanya dikeluarkan dari kandang untuk ditimbang dan diukur, kemudian diserahkan kepada pembeli yang telah memilih sebelumnya. Pada suatu ketika, seekor kerbau muda yang sudah cukup besar dipilih untuk dijual pemiliknya. Ternak itu menyuruh beberapa pekerja untuk segera mengeluarkan kerbau tersebut dari kandangnya. Namun tidak disangka para pekerja sulit untuk mengeluarkannya. Perbedaan dengan kerbau dewasa pada umumnya, kerbau muda itu berontak agar supaya sulit ditangkap oleh para pekerja. Namun karena pekerja tersebut telah pengalaman, mereka berhasil menangkapnya dan mengikat lehernya dengan tali agar mudah dikeluarkan dari kandangnya. Terdengar kerbau muda itu berteriak sambil berontak. Mendengar teriakan kerbau muda yang ketakutan, terdengar teriakan dari sekumpulan sapi dan dari kandangnya. "Penakut!" teriak sapi dengan serentak.
Kemudian salah satu dari teman sapi itu berkata, "Kenapa kamu harus berteriak dan menangis begitu sangat gaduh, padahal teman-temanmu yang lainnya jarang melakukan hal yang sama. Mereka semua pasrah akan nasibnya, karena pada suatu saat semua ternak akan dibeli dan disembelih oleh para pembeli." Kemudian mendengar ucapan dari sapi dan dari kandang sebelah, seekor kerbau dewasa kemudian membalasnya, "Hai sapi, yang bijaksana dan sok jagoan, engkau dapat berkata demikian dengan gampangnya karena engkau tidak mengalami hal yang sama. Apabila setiap pekerja datang menghampirimu dan mengeluarkanmu dari kandang, mereka hanya memeras air susumu, kemudian memasukkan kembali engkau ke dalam kandang. Tetapi lihatlah kami, setiap kami diambil tandanya, sebentar lagi nyawa kami akan hilang, disembelih dan diambil tanduknya oleh pedagang kota. Hidup kami tidak lama seperti hidup yang kamu nikmati. Begitu tegakah engkau melihat anak kerbau di penghujung kematiannya? Kemudian kalian semua mempertawakan dan mengejeknya." Seketika itu juga terdengar kandang kerbau sunyi karena sebagian kerbau telah terjual di dalam kandang. Hanya terdapat sebagian ekor kerbau. Kemudian mereka semua merenungkan apa yang telah dikatakan oleh kerbau dewasa tadi. Mereka kemudian menyadari begitu beruntungnya mereka dapat menikmati hidup dan berbahagia, masih bisa merasakan makan dan minum sehari-hari. Kemudian para sapi merundingkan niat baiknya kepada si kerbau. Kemudian semua sepakat untuk melakukan niat baiknya, yakni mencarikan makanan untuk si kerbau. Kemudian para sapi keluar dari kandangnya tanpa sepengetahuan pengembalanya. Kemudian para sapi berjalan menuju bukit sambil membawa tali untuk mengikat hasil pencariannya makanan rumput. Kemudian sesampainya di bukit, si sapi bertemu dengan kuda yang baru asik mencari makan di sekitar bukit tersebut. Kemudian si sapi menghampiri si kuda tersebut dan bertanya kepada si kuda, "Hei kuda, kenapa mencari makan sendiri? Teman-temanmu pada kemana?" Kemudian si kuda menjawab dengan nada sedih, "Teman-temanku pergi meninggalkanku di saat aku sedang mencari makan." Kemudian si sapi berkata, "Jangan sedih, kuda, kami siap untuk menemanimu dan berteman denganmu." Kemudian si kuda menjawab, "Kalian yakin akan menemaniku dan berteman denganku? Kalian tidak bohong kan?" Kemudian si sapi berkata, "Iya, kami tidak bohong. Kami siap untuk menemanimu dan berteman denganmu, kuda." Kemudian si kuda menjawab, "Hore, terima kasih sapi, engkau sangat baik." Kemudian si sapi berkata, "Iya, sama-sama kuda. Itu sudah menjadi kewajiban kami untuk menemanimu dan berteman denganmu." Kemudian kuda bertanya, "Kenapa kalian mencari makan sangat banyak?" Kemudian si sapi menjawab, "Iya, karena kami juga mencarikan makanan untuk teman kami, yakni si kerbau." Kemudian si kuda menjawab, "Oh begitu ya, Pi. Apakah aku boleh ikut pulang bersama kalian?" Kemudian si sapi menjawab, "Oh tentu, boleh kuda. Kami sangat senang." Kemudian si kuda menjawab, "Hore, terima kasih sapi." Kemudian setelah mereka mencari makan rumput, si para sapi mengajak kuda pulang ke kandangnya.
Sesampainya di kandang sapi, si kuda bertanya, teman-teman kalian, katakan tadi di mana? Kemudian si sapi menjawab, itu di kandang sebelah. Mereka sedang sedih karena sebagian temannya sudah terjual. Yuk kita hibur dan kasih mereka makanan agar mereka gembira dan agar tidak sedih lagi. Kemudian si kuda menjawab, ayo sapi, aku sudah tidak sabar lagi untuk bertemu mereka. Kemudian si kuda dan si sapi menuju kandang kerbau. Setelah sampai di kandang kerbau, si kuda dan si sapi memberikan makanan kepada kerbau. Ini untukmu kerbau, kata si kuda dan si sapi. Kemudian si kerbau berkata, terima kasih ya semua. Kami pikir kalian melupakan kami dan tidak peduli dengan kami. Ternyata kalian masih ingat dan peduli dengan kami. Sekali lagi, makasih ya. Kemudian si sapi menjawab, iya, sama-sama kerbau. Kami sangat senang. Setelah si kuda, sapi, dan kerbau bertemu, si kuda berpamitan untuk pulang. Aku pulang dulu ya semuanya, sampai jumpa lagi. Dan kerbau menjawab, oke, dadah kuda. Kalian sangat baik. Hati-hati di jalan ya. Kemudian sapi dewasa meminta maaf kepada kerbau dewasa tadi atas perlakuan mereka yang tidak pantas. Kemudian sapi dewasa pun dapat memahami keadaan itu. Lalu sapi melanjutkan bersanteria di dalam kandangnya, sementara kerbau kuda tadi berhasil dibawa oleh pembeli dan pembeli meninggalkan desa. Itu ya Nana, cerita tentang si sapi dan si kerbau. Udah dulu ya pembelajaran hari ini. Apabila bunda ada salah, mohon dimaafkan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.